itu cahaya merah di ufuk sebelah barat setelah tenggelamnya matahari. Wal laili ma wasaq. Wal laili, dan aku bersumpah dengan waktu malam, firman Allah. Wa ma wasaq, dan apa yang menyelubuhinya. Jama'a ma dakhala alaihi min ad-dawabi, ayat dhammah, berkumpulnya barang yang masuk adalah daripada binatang bagainya. Jadi bila malam sudah datang petangnya itu maksudnya. Waktu malam yang sudah diselubungi oleh gelapnya malam itu. Di sana para binatang-binatang itu sudah masuk ke kandangnya. Wal qamari zat tasaq, dan Allah bersumpah, aku bersumpah dengan bulan. Dengan bulan. Izat tasaq, apabila sudah sempurna, atau apabila sudah jadi purnama, sudah sempurna sinarnya. Ayat intala, karena sudah penuh, sudah purnama. Ijtama'a, berkumpul, wa tamaluhu, dan sempurna sinarnya itu, cahayanya itu. Jadi yang dimaksud adalah apabila bulan sudah jadi bulan purnama. Wa dzalika fil layalil baid, katanya. Yang demikian itu terjadi pada malam-malam putih. Layalil baid itu tanggal 14, 12, 16. Ada juga menyatakan tanggal 13, 12, 15. Tapi yang paling sempurna sinar bulan itu tanggal 14. Allah bersumpah dengan bulan apabila sudah menjadi bulan purnama. Latarkabunna, sungguh akan menjalani. Latarkabunna, sungguh akan menjalani. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Asluhu kala tarkabunanna, latarkabunanna, itu asal kalimat latarkabunna. Kudibat nunur lafi at-tawali, kalau yang tinggal sakinah ini. Latarkabunna ayuhan nas, sungguhnya akan menjalani wahai manusia, tobakan an tobakin, tingkatan daripada beberapa tingkatan. Halam ba'da halin, katanya. Hal kelakuan setelah kelakuan yang satu akan berpindah pada hal yang lain. Wahwal maut, summal hayat, yaitu kematian, kemudian akan hidup kembali. Ini tingkatan yang akan dijalani oleh setiap manusia, ialah dia akan mati. Karena kan mati kita harus hidup, nanti akan mati, setelah mati lagi akan hidup kembali. Wahwal maut, yaitu mati, summal hayat,
kemudian hidup. Wa ma ba'daha min ahwalil qiyamah, dan barang setelahnya daripada al-ihwal al-qiyamah, dan hidup kembali, hidup yang abadi nanti setelah kita mati. Fama lahum al-kufar, mengapa bagi mereka itu orang kafir, la yu'minuna, mereka kenapa tidak beriman? Fama lahum, maka mengapa bagi mereka al-kufar, orang kafir itu, la yu'minun, kenapa mereka tidak beriman? Ayyumani illahu minal imani, artinya apa yang mencegah mereka itu dari beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ayyahujjatillah, atau apa dalil bagi mereka bitarjihi, pada meninggalkan beriman pada Allah itu, kepada Al-Quran, ma'a wujudi barahini, beserta ada bukti-bukti, dalil-dalil. Jadi apa alasan mereka sehingga mereka tidak menjadi orang beriman, walaupun bukti-bukti sudah ada. Wa ma lahum, dan ada bagi mereka idza quri'al Qur'an la yasjudun, dan tiadalah bagi mereka itu apabila dibacakan atas mereka Al-Quran, maka mereka tidak sujud. Kenapa mereka orang kafir itu apabila dibacakan mereka Al-Quran, mereka tidak mau sujud? Yakhda'una, mereka tidak tunduk. Bi'ayyuminu, dan bahwa mereka beriman kepada Al-Quran, bihi dengan Al-Quran, li'ijadihi, karena ikjadnya. Ikjad itu artinya hal yang luar biasa. Al-Quran itu bisa mengalahkan semua apa yang menjadi dalil alasan mereka orang-orang melemahkan. Alasan-alasan yang lain itu kandungan daripada Al-Quran itu. Tapi mereka orang kafir itu tidak mau beriman, walaupun sudah didatangkan alasan-alasan bukti-bukti, mereka tidak mau beriman. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang yang kafir itu yukadzibuna, mereka mendustakan. Yang mana orang tidak mau beriman, tapi di samping tidak mau beriman, dari mereka mendustakan, menganggap Al-Quran itu, menyatakan Al-Quran itu adalah hikayat, katanya, cerita-cerita lama, katanya di ayat sebelumnya. Mereka mendustakan bil ba'si, dengan hari kebangkitan, tidak mau percaya, wa ghairihi, dan lain-lainnya, mengenai balasan, pahala dan dosa, surga dan neraka itu mereka tidak beriman. Wallahu a'lamu bima yu'una, dan Allah yang lebih mengetahui bima yu'una, dengan apa yang mereka sembunyikan.
yajma'una fi suhufihim, mereka kumpulkan dalam suhuf mereka minal kufri pada kekafiran, wa takdzib dan pendustaannya, wa a'malis su'ud dan perbuatan-perbuatan jahat. Fabashirhum, firman Allah, maka berilah kabar kepada mereka, akhbirhum, ceritakan mereka, orang-orang kafir itu, bi'adzabin alim, dengan azab yang menyakitkan, mu'alim, yang menyakitkan. Ini kitab kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, ceritakan mereka bahwa apabila mereka tetap tidak beriman dan mendustakan Al-Quran atau hari bangkitan itu, maka mereka akan mendapat azab yang menyakitkan. Ya azabin alim, azab yang menyakitkan, mu'alim, yang menyakitkan. Illa, kecuali lakin tetapi alladzina aman, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan orang yang beramal saleh. Jadi keimanan itu dinyatakan dengan amal saleh. Tidak bisa iman saja tapi tidak ada amal saleh. Sebab antara iman dan amal saleh itu adalah dua hal yang tidak bisa terpisah. Yang beramal saleh baru yang beriman. Dan ini masih, contohnya orang kafir itu bisa nyumbang ke masjid. Saya nyumbang orang kafir itu ke masjid, dia tidak akan mendapat balasan di akhirat. Mungkin karena di dunia mereka pula orang mukmin yang menyatakan dirinya beriman tapi tidak beramal saleh. Nah, itu tidak benar. Tetapi orang-orang beriman dan beramal saleh, firman Allah, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Orang yang beriman dan beramal saleh, itu banyak di dalam Al-Quran disinggung mengenai orang-orang yang beriman dan beramal saleh, itu akan mendapat balasan yang tidak terputus, ghairu mamnun, ghairu makturi, yang tidak terputus, wala mangkusin, dan tidak akan dikurangi. Tidak terputus dan tidak akan dikurangi. Wala yumannu bihi alaihim, dan tidak akan dimandikan atas mereka. Arti mandi itu laus. Artinya apa yang Allah berikan kepada mereka tidak akan diungkit-ungkit lagi. Walaupun mengenai at-tamanni, kalau kita akan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan manni. Manni itu menyebut-nyebut, wal adha, dan menyakiti perasaan hati orang yang disedekahkan. Itu kita manusia, kalau Allah boleh. Kalau Allah katakan la yajuzu tamanni illa min salasin, katanya. Kata ulama, tidak boleh membuat sedekah pemberian itu kecuali yang tiga tidak boleh. Tiga.
Yang pertama Allah. Allah. Yang kedua adalah ibu bapak. Allah. Wal walidain. Dan kedua ibu bapak. Dan yang ketiga wasyaikhi katanya guru. Guru itu boleh dia menyebut-nyebut ilmu yang telah diberikan kepada muridnya. Apabila muridnya durhaka, boleh, tidak akan sia-sia itu. Jadi bahasa ulama, la yajuzu tamani illa min salatin. Tidak boleh tamani mengukit-ukit, mengucap-ucap pemberian atau sedangkan itu kecuali yang tiga. Pemberian itu Allah, ibu bapak dan guru. Tidak amat dibagai ucapan, terus pengorbanan umpama. Kalau Allah didik anak jari, kalau didik sia-sia itu boleh. Bahasa ulama. Jadi Allah apa yang berikan kepada hambanya yang beriman dan beramal saleh itu tidak akan diucap-ucap lagi alaihi wasallam. Dan kalau berikan manusia kan, manusia maka kadang-kadang terputus, kadang-kadang dikurangi, kadang-kadang dalam kesalahan terus melaus, kadang-kadang ini berlaku kadang-kadang. Dan digerakin daripada surat Al-Insyiqaq.